Good morning, everybody. Halo, selamat siang buat rekan-rekan semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya yang bukan siapa-siapa buat Anda dan pastinya juga bukan apa-apa juga buat Anda. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi, ya. Karena saya yakin dengan berbagi saya bisa mendapatkan yang lebih, baik itu dari Anda ataupun dari Sang Pencipta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya sukses finansial. Seperti yang video kemarin-kemarin ya. Jadi ada 8 aspek. Saya mengulang kembali 8 aspek tersebut ya. Salah satu diantaranya adalah sukses finansial. Sukses finansial di sini ya bukan berarti kita itu sudah sukses apabila kita sudah kaya ya. Tapi ingat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya, share. Nah, apabila informasi ini berguna buat rekan-rekan, ya, buat teman-teman semuanya, silakan share. Karena dengan berbagi, ya, kita bisa mendapatkan apa yang kita bagikan. Oke, oke, kita kembali lagi. Ya, kembali lagi ke sukses finansial ya. Seperti tadi saya bilang bahwa sukses finansial itu merupakan bagian dari 8 aspek kesuksesan manusia di dunia ini. Sukses finansial ya bukan berarti dengan kita kaya, kita mempunyai banyak uang itu adalah sukses, tetapi intinya sukses finansial ya di sini itu adalah sukses kita dalam menyiapkan dan mengelola keuangan kita sendiri. Ya. Jadi sukses di sini adalah sukses kita dalam menyiapkan dan mengelola keuangan itu sendiri. Sukses finansial itu sebenarnya banyak ya, tetapi yang saya garis bawahi di sini adalah sukses finansial bagaimana kita sebagai manusia ya itu harus bisa ya mencapai ke sana. Dan kuncinya buat saya ya mungkin ini juga berguna buat Anda. Itu mempunyai banyak tahapan ya. Tetapi secara garis besar tahapan itu saya bagi menjadi 7 ya, di mana sukses yang pertama itu adalah tahapan pertama itu adalah dependence. Ya. Dependence ini dia itu adalah tahap ya, ketika kita masih belum memiliki apa-apa dan kita bekerja sepenuhnya untuk orang lain. Ya. Yang kedua itu adalah solvency. Ya. Yang kedua itu adalah solvency, di mana solvency ini ya itu adalah tahap di mana kita ya mulai dapat memenuhi pengeluaran kita. Ya. Namun, terkadang pengeluaran itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ini masih. Jadi kalau di tahap pertama tadi kita belum bisa menghasilkan penghasilan, tetapi di tahap kedua kita sudah mempunyai penghasilan, tapi kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya. Itu bedanya. Yang ketiga itu adalah stability, di mana stability ini pada tahapan ini kita sudah dapat memenuhi kebutuhan kita, dapat melunasi beberapa hutang yang mungkin kita miliki dengan hasil jerih payah kita sendiri ya, dan kita juga sudah bisa menekan angka pengeluaran ya, mulai dari itu strateginya menabung ya, meski walaupun terkadang dengan kondisi seperti ini masih ada kemungkinan yang pinjaman lah kita punyai. Ini yang ketiga. Sementara tahapan yang keempat itu adalah debt freedom. Debt freedom ini pada posisi ini atau pada titik ini mungkin kita berusaha untuk menyisihkan income yang kita dapat
dari per bulannya, ya. Entah itu 10%, entah itu 20%. Jadi di kondisi debt freedom ini kita berusaha untuk menabung. Menabung itu harus kita sesuaikan dengan berapa pendapatan kita dan berapa pengeluaran kita, serta margin yang harus kita spare untuk pengeluaran kita sendiri. Kita tidak lagi hanya hidup ya, namun juga harus berusaha memperbaiki keadaan keuangan kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah financial security. Financial security ini ya, kita sudah mulai memasukkan dana kita untuk mulai berinvestasi. Kalau tadi itu menabung, sementara ini adalah untuk berinvestasi. Kenapa saya bilang berinvestasi? Karena dengan investasi inilah maka financial kita itu akan berkembang. Saya ambil contoh misalnya di financial security ini, misalnya kita investasi di asuransi, ya, di mana asuransi itu mempunyai banyak produk, terutama link. Ya, link itu fungsinya adalah untuk mengembangkan keuangan kita. Atau misalnya kita menabung dari tabungan tadi yang debt freedom tadi, kita berusaha untuk menyisihkan uang kita, ya, itu di deposito. Jadi ada sedikit perbedaan antara debt freedom ya, dengan yang namanya financial security. Financial security khusus untuk berinvestasi. Jadi kalau di debt freedom tadi kita menabung, di mana tabungan tersebut kita kembangkan, baru kita bisa melanjutkan ke yang namanya financial security. Yang selanjutnya itu adalah financial independence. Nah, di financial independence ini ya, kita terus melakukan investasi, tetapi investasinya kalau tadi di sebelumnya itu investasi jangka pendek mungkin ya, karena kita menyesuaikan dengan kondisi kita, tetapi di financial independence yang kita sisihkan itu adalah investasi jangka panjang. Jangka panjang biasanya ya ini lebih banyak berkembang, misalnya kita berusaha untuk merencanakan memenuhi kebutuhan gaya hidup kita. Jadi kalau di tabungan tadi itu hanya untuk keseharian kita, tetapi di financial independent ini itu adalah untuk kebutuhan gaya hidup. Gaya hidup misalnya kita ingin punya mobil, ingin punya rumah, atau mungkin ingin punya pesawat, ya. Nah, itu tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Yang terakhir itu adalah financial freedom. Nah, ini yang paling penting dari 7 ya, semuanya tadi yang saya bilang tahapan untuk sukses finansial kita. Yang terakhir itu adalah financial freedom. Financial freedom ini itu adalah kondisi di mana kondisi keuangan kita, ya, saya tekankan bahwa kondisi keuangan kita itu dapat mencukupi gaya hidup yang kita lakukan. Jadi semuanya itu sudah tercukupi semua, dari yang primer sampai yang sekunder. Jadi itulah 7 tatanan ya, 7 tatanan atau 7 tahapan ya, sebelum kita mencapai semua kebebasan finansial kita ataupun kesuksesan finansial kita. Tetapi saya tekankan bahwa pada saat kita ya di dalam dependence tadi, yang pertama ya, ini adalah tahap permulaan kita. Mungkin kita masih bisa melakukan yang namanya bekerja ya, masih mengikuti orang ya. Tetapi ini adalah sebuah basic. Dan ini biasanya itu dilakukan oleh para pekerja ataupun pengusaha yang masih dalam tahapan yang paling bawah. Ini yang disebut dengan namanya starting of financial. Ya. Jadi ini starting of financial. Kita masih bekerja atau kita baru membuka sebuah cabang atau kita baru membuka sebuah kantor. Ini yang perlu kita garis bawahi.
Di dependence ini merupakan basically bagaimana kita untuk melangkah ke tahapan-tahapan yang berikutnya. Karena tanpa dependence ini, tanpa ada dasar atau fondasi yang kuat, keenam aspek yang selanjutnya itu tidak akan bisa menyukseskan kehidupan finansial kita. Itu untuk dependence-nya sendiri. Tetapi pada saat kita sudah mencapai, kita sudah bisa memutuskan bahwa kita sukses ya di dependence ya ini ya, kita harus berusaha untuk ke tahapan yang kedua atau tahapan solvency tadi. Tahapan solvency tadi ya, kita masih bisa, kita bekerja. Mungkin kita bekerja dari orang lain atau kita berusaha atau menjadi pengusaha, pebisnis ya, tetapi kita masih membutuhkan kucuran dana ya, bantuan, entah itu dari teman, entah itu dari perbankan, entah itu dari manapun juga ya. Di sini kita harus pintar memanage dependensi finansial ini, kita harus pintar-pintar memanage. Karena ibaratnya kalau sekolah ya, sekolah itu baru kelas 2. Jadi kalau tadi di dependensi tadi, maaf ya, di dependensi tadi itu adalah kelas 1-nya ya, tapi di solvency ini adalah kelas 2. Di kelas 1 kita baru belajar mengenal huruf. Mungkin huruf A, B, C, D, I ya. Kita baru mengenal itu ya. Jadi kita benar-benar mengeluarkan semua energi kita agar kita bisa sukses. Tetapi di solvency ini adalah kelas 2 ya. Kelas 2, second class. Kenapa saya bilang second class di solvency? Karena di kelas 2 ini kita sudah mengenal huruf-huruf tadi. Huruf A kita sudah kenal, B kita sudah kenal, C sudah kenal, D sudah kenal. Tetapi di kelas 2 ini kita tetap bisa meminta atau mengandalkan bantuan orang lain untuk merangkaikan kata-kata tersebut. Jadi misalnya kita diarahkan untuk membuat kata saya, papa, mama, rumah ya. Kalau di kelas 1 tadi hanya mengenal huruf A, B, C, D ya, tetapi di kelas 2 kita sudah bisa merangkai kata tersebut. Rangkaian kata tersebut ya seperti rumah, berarti ada huruf R, U, M, E, dan H. Itu rumah. Tetapi kita belum bisa merangkaikan. Walaupun kita sudah bisa merangkaikan kata-kata tersebut, ya, semua kata tersebut yang kita dapat dari kelas 1 ini, kita masih tetap harus membutuhkan yang namanya bantuan orang lain di kelas 2 tersebut. Karena apa? Mungkin tulisan kita waktu di kelas 1 ya, itu masih cakar ayam, masih jelek. Tetapi seiring dengan waktu ya, dan bantuan dengan orang lain ya, maka di kelas 2 ya, di kelas 2 ini kita sudah mendapatkan rangkaian, wah, hurufnya itu seperti huruf A mungkin angkanya kalau yang A besar itu segitiga, B itu seperti kelelawar yang sedang bergelantung di pohon. Huruf-huruf inilah yang akan kita rangkaikan dengan kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Jadi kita masih ketergantungan sepenuhnya dengan orang lain. Ya. Itu. Sama dengan finansial. Pada saat kita bekerja, kita mungkin hanya mendapatkan upah minimum regional. Katakanlah upah minimum regional untuk saat sekarang itu hanya di level 4.5 million, 4,5 juta. Tetapi ini angka dasar pada saat kita di dependence. Pada saat kita sudah memasuki di solvency, ya, kita pasti akan ada pergerakan yang lebih. Mungkin kita mendapatkan tunjangan, entah itu tunjangan kesehatan, entah itu tunjangan transportasi, entah itu uang makan, itu adalah tambahan. Jadi kita menambah di posisi solvency ini, kita menambah apa? Ya itulah, menambah income kita dengan cara kita bekerja tersebut. Tapi ingat, di solvency kita masih membutuhkan bantuan orang lain. 80% itu masih terbantu dengan orang lain.
Lanjut. Di tahapan yang ketiga, ya tadi, seperti yang saya jelaskan, di tahapan ketiga itu adalah stability. Nah, di stability ini, ibarat tadi kelas 1, kelas 2 kita sudah bisa menyusun. Kelas 1 kita memulai mengenal huruf, kelas 2 kita sudah bisa menyusun kata, tetapi di kelas 3 kita sudah bisa menyusun kalimat. Dan pada penyusunan kalimat tersebut, kita sudah kemungkinan besar untuk mengandalkan bantuan dari orang lain itu hanya 40%-nya. Karena 60%-nya kita sudah bisa melakukan. Sama dengan mencapai kesuksesan finansial ini, pada saat kita mendapatkan stability, berarti kita sudah mulai angka aman. Kenapa saya bilang angka aman? Kita, misalnya pada tadi kita baru mendapatkan di kelas 2 ya, saya anggap aja kelas 2 ya. Kelas 2 itu kita baru mendapatkan uang makan, uang tunjangan, dan lain-lain ya. Jadi itu merupakan tambahan. Tetapi di kelas 3, ya, di kelas 3 ini kita sudah mendapatkan full pendapatan kita. Nah, di pendapatan kita ini yang kita berusaha untuk menyisihkan. Kalau di kelas 2 tadi mungkin ya masih namanya juga masih anak baru ya, atau di kelas 1 tadi lebih baru lagi. Kalau kelas 1 itu ya biasanya penghasilannya itu ya berpedoman dengan P10 ya, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat, pegal ya, pala puyeng, pendapatan perut itu P10. Tetapi di kelas 2 mungkin kita sudah agak santai. Di kelas 3 ya. Di kelas 3, kembali kita ke kelas 3 tadi, ini adalah stability. Ini sudah angka aman. Kita sudah mendapatkan semuanya. Tetapi dengan angka aman ini kita butuh juga yang namanya saving, tabungan. Kenapa kita butuh tabungan? Karena dengan kita menabung, berarti kita akan mendapatkan bunga dari tabungan tersebut. Ya, ini bunga dari tabungan tersebut. Dan ini merupakan pundi kesuksesan kita. Selain kita mendapatkan gaji, ya, atau pay allowance, yang kedua kita mendapatkan tunjangan-tunjangan di kelas 2 tadi. Di kelas 3 kita sudah berusaha menyimpan uang kita dalam bentuk tabungan. Karena tabungan ini akan kita butuhkan pada saat kita mendesak. Itu. Atau kita membutuhkan nantinya untuk membeli sesuatu. Itu tahapan yang ketiga. Jadi ingat, kelas 1 kita masih belajar. Jadi semua yang kita ikuti itu adalah apapun juga, kita kerja pagi, pulang petang, ya kita ikuti semuanya. Sementara di kelas 2 kita dengan kerja kita yang kelas 1 tadi, ya, finansial kita di kelas 1 tadi, di kelas 2 finansial kita sudah bertambah dengan mungkin tunjangan-tunjangan. Tapi ini masih angka yang saya sebutkan masih angka yang flat. Ya, yang flat. Di kelas 3 kita sudah mendapatkan kembali rollover kita, ya. Kita sudah mendapatkan rollover kita, dan ini fungsinya, itu tadi saya bilangin di kelas 3 ini adalah stabil. Jadi kita sudah bisa memantau berapa sih keuangan kita. Pendapatan kita per bulan itu berapa. Sambil kita melakukan spare finance kita. Ini di kelas 3. Ya. Lanjut ke tahapan berikutnya, ya, agar kita bisa menjadi sukses di financial. Di tahapan selanjutnya itu adalah debt freedom. Debt freedom ini yang sangat penting ya. Karena kebanyakan rekan-rekan, mungkin ya saya sendiri, itu tidak terlepas dari yang namanya hutang. Apalagi pada saat kelas 1, kelas 2, kelas 3 tadi. Itu udah pasti kita mempunyai hutang. Karena apa? Income yang kita dapatkan itu adalah income yang pas-pasan. Ya. Tetapi pada tahapan yang keempat, setelah kita menyelesaikan tahapan kita ketiga, kita sudah naik lagi ke kelas 4. Di kelas 4 ini kita berusaha untuk
men-setting financial kita. Dengan cara kita, kalau tadi kita punya hutang, kita berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut dan kita berusaha men-spare. Jadi, kalau income kita tadi ada katakanlah 5 juta, biaya kehidupan kita itu ada di 3 juta, maka sisa ada 2 juta. Di 2 juta ini, spare money yang akan kita lakukan, itu adalah spare money yang berbentuk tabungan. Berapa tabungan yang ideal? Tabungan yang ideal itu adalah 20% dari total income yang kita dapat dalam 1 bulannya. Dan kalau kita mempunyai hutang, ya, maka hutang yang harus kita bayarkan itu adalah 60% dari total hutang kita setiap bulannya. Ingat, 20% kita spare, ya, kelebihan dari katakanlah tadi saya ambil itu 5 million ya per month, jadi 3 million for living costs, 20% setelah dipotong ya, 20%-nya setelah dipotong itu adalah untuk membayar bukan membayar tetapi untuk saving kita, tabungan, sementara 60% kita itu adalah untuk membayar cicilan atau hutang-hutang yang kita miliki. Berarti sisa dari 3 million, kalau 60% 20% dari 2 juta itu adalah 200.000, 60 adalah 800.000, sementara yang selebihnya adalah 1.200.000 ya. Kalau nggak salah hitung ya, semoga nanti bisa dihitung sendiri. Yang 1.800.000 ini adalah kita memulai untuk melakukan investasi. Ingat, kita melakukan nilai investasi. Investasi yang seperti apa? Ya, mungkin investasi kita di kecil-kecilan. Kalau buat yang sudah berkeluarga, kita bisa membuka warung kecil-kecilan untuk berinvestasi. Tetapi kalau yang tidak mempunyai, mungkin kita mengalihkan dari tabungan. Kalau tadi hanya tabungan, ya tabungan, pure tabungan, tetapi di sini kita sudah mulai mungkin untuk deposito. Itu yang keempat, debt freedom. Ya. Jadi yang utama di debt freedom itu adalah melunasi hutang-hutang kita, dan kita berusaha untuk berinvestasi walaupun hanya skala kecil. Yang selanjutnya ya, itu adalah financial security. Nah, financial security. Kenapa saya sebut ini financial security? Karena di financial security ini ya, itu adalah kita mengamankan aset kita. Kenapa saya bilang untuk mengamankan aset kita? Ya, namanya juga security, pengamanan. Jadi kita mengamankan aset-aset kita, terutama di bidang financial kita tadi, dari gaji kita. Dan biasanya, ya, untuk di financial security ini, kita sudah berinvestasi yang berharga, yang menghasilkan pengembalian, ROI-nya, ya, return of investment-nya, ya, itu jangka pendek. Jadi kalau tadi kita sudah menyisihkan di kelas 4 tadi kita sudah berusaha menyisihkan sekian persen tadi. Di kelas 5 ini kita sudah berusaha untuk memainkan dari uang yang kita investasikan ya, di luar tabungan ya, dan di luar dari pengeluaran kita, kebutuhan kita sehari-hari, itu kita mengeluarkan yang lebih kecil lagi ya. Kenapa saya bilang yang lebih kecil lagi ya? Nah, tetapi ini jangkanya jangka panjang. Jangka panjang di sini mungkin kita mengikuti deposito. Deposito yang tadinya mungkin di kelas sebelumnya itu depositonya hanya katakanlah cuma 5 juta, 10 juta, tetapi di sini karena kita sudah melihat perkembangannya dan dari kelas sebelumnya itu sudah ada penambahan, maka kita berdepositonya dalam jangka yang sedikit pendek. Kenapa saya bilang pendek? Karena kita tidak tahu kebutuhan kita. Financial kita belum teruji. Kita bisa mengalihkan deposito kita mungkin ke deposito berjangka yang hanya sifatnya 3 bulan, 1 bulan, ataupun 2 bulan. Agar dana yang kita tanamkan, ya,
di luar dari tabungan ini akan berkembang. Jadi kita mempunyai 4 pintu pemasukan. Yang pertama adalah basic salary kita, ya. Kemudian tunjangan-tunjangan tadi yang didapat di waktu di kelas 2, kemudian yang di kelas 3 kita dapat deposito tetapi kecil, ya. Ini saving money biasa, ya, untuk menambah bantuan kepada tabungan kita. Yang kelima, ya, ini adalah security financial. Di security financial ini adalah merupakan tambahan dari 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Ini untuk tambahannya. Jadi kita mempunyai strategi mengatur keuangan kita itu harus sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Jangan sampai kita mendahulukan sesuatu tetapi kita tidak mempunyai saving. Oke lah, saya bayar hutang saya, tetapi saya tidak mempunyai yang lain. Jadi pada saat kita purna, pada saat kita tua pensiun, kita tidak mendapatkan apapun juga dari hasil pekerjaan kita. Oke? Dan di privacy security ini, ya, financial security ini, ya, yang kita butuhkan itu adalah uang segar yang kemungkinan kita tidak akan menggunakannya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu tadi deposito. Deposito kan itu kita blok 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Berikutnya, setelah financial security kita tercapai, ya, ini sudah kita tercapai, kita perlu financial independence. Apa itu financial independence? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa financial independence tersebut, ya, itu adalah investasi. Kita kembalikan uang kita ke dalam investasi. Kalau tadi hanya 1, 3, atau 6 bulan, ya, deposito jangka pendek, tetapi ini adalah deposito yang jangka panjang. Deposito jangka panjang ini, ya, financial yang kita saving dalam jangka panjang ini, itu biasanya dalam bentuk obligasi. Ya, saya tekankan dalam bentuk obligasi itu adalah financial independence. Ya. Jadi akumulasi dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, kita akumulasikan, kita masukkan pendapatan kita ke yang kelas 6. Jadi financial kita semakin lama itu akan semakin berkembang. Banyak cara-cara untuk ke financial independence, tapi nanti itu akan saya jabarkan pada video-video yang berikutnya. Sekarang kita masih membahas di financial independence tersebut. Di financial independence ini, ya, itu biasanya kebutuhan-kebutuhan hidup kita sudah mulai bagus, ya. Gaya hidup kita pun sudah mulai agak meningkat. Kalau tadi misalnya kita biasa naik angkot, di pertama, di kedua kita sudah mulai menggunakan motor, di ketiga kita sudah coba untuk perbaiki, mungkin kita naiknya Grab karena takut panas, atau Gojek, atau kendaraan Uber, atau online yang lainnya, di mana kan pembiayaan juga sudah sedikit meningkat. Di financial independent ini juga, ya, itu adalah kesuksesan kita, tapi belum sepenuhnya. Kenapa saya bilang belum sepenuhnya? Karena kita masih harus mengukur semua pengeluaran kita, mengukur berapa pemasukan dari investasi-investasi kita. Itu yang harus ditekankan pada saat kita sudah mempunyai financial independence. Dan yang terakhir, sekarang ini yang penting, itu adalah kesuksesan finansial. Ini adalah langkah kita sukses. Setelah kita melalui kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, ini adalah kesuksesan kita dalam mengatur finansial kita. Tetapi saya tekankan bahwa finansial tidak semata-mata hanya pada nilai uang. Karena finansial bisa diukur dengan nilai investasi kita, nilai obligasi kita. Uang memang, tetapi semakin kita banyak berinvestasi,
maka semakin banyak juga yang akan kita dapatkan. Mungkin kalau tadi seorang pengusaha hanya bisa buka kantor di satu tempat pada saat pertama, tetapi pada saat di kelas 6 ini kita bisa membuka cabang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan di kelas 7 ya, itu adalah merupakan kesuksesan kita di mana kondisi keuangan kita yang pastinya dapat mencukupi apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita tadi punya target, saya akan merit, saya akan punya rumah, saya akan punya apapun juga, disinilah kesuksesan itu akan dibuktikan. Itu tahapannya. Selama rekan-rekan menjalani tahapan tersebut, saya yakin 75% kita akan sukses. Sukses dalam kondisi kesuksesan finansial atau financial freedom. Karena kita sudah bisa mengatur hutang kita, kalau memang kita punya hutang sudah terhapuskan. Tinggal kita menikmati apa yang telah kita usahakan dari kelas yang paling kecil sampai kelas yang tertinggi. Saudara-saudara, kalau kita berbicara, itu semuanya gampang. Seperti membalikkan telapak tangan. Dan saya tidak menutup kemungkinan itu. Banyak dari kita juga pasti merasakan yang hal seperti itu. Wah, kamu enak sekarang. Saya dari mati-matian, kerja saya tetap seperti ini. Penghasilan saya pun tetap seperti ini. Setiap bulan pun saya tetap harus membayar hutang yang pagi ini saya bisa bayar, mungkin besok, bulan depan saya belum tentu bisa bayar. Itu adalah lumrah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu pasti ada yang namanya perintangan. Tetapi kalau kita bisa komitmen dengan tujuan kesuksesan finansial kita tadi, dengan melewati tahapan-tahapan tersebut, maka saya yakin 75% dari Anda yang mendengarkan ini bisa melaksanakannya dan bisa meraih kesuksesan tersebut. Saudara-saudara, memang apapun yang kita lakukan, seperti tadi, saya jabarkan tahapan tadi, kita tetap harus mempunyai yang namanya strategi. Jangan sampai seperti pada video yang kemarin, ya, saya jabarkan bahwa kita bekerja, kerja keras, bukan kerja smart. Tetapi, apabila kita ingin menuju kesuksesan tadi, setelah kita melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, sampai dengan puncak, dengan kerja keras, maka hasilnya pun itu pasti akan tergolong lama. Tetapi apabila kita melakukan dengan pikiran-pikiran kita yang smart, ingat, pikiran-pikiran kita yang smart, maka kita akan cepat untuk mendapatkan kesuksesan finansial kita tersebut. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana sih kita bisa mencapai kesuksesan tersebut dengan smart, tanpa kerja yang terlalu keras ataupun terlalu ngoyo. Saya coba berbagi kepada rekan-rekan. Tapi ingat, jangan lupa like, subscribe, dan share video saya jika Anda anggap bahwa video ini merupakan motivasi buat diri Anda, berguna buat Anda, dan berguna juga buat orang lain. Oke?
Kita lanjut. Strategi yang pertama ya, dari yang akan kita bagikan ini, ya, itu adalah strategi para orang-orang sukses yang mereka sama dengan kita memulai dari bawah, tetapi mereka mendapatkan kesuksesan dengan cara mereka sendiri, atau saya dengan cara saya sendiri. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak membahas orang lain, tapi saya membahas kesuksesan yang saya alami dengan cara saya sendiri. Apa sih kesuksesan yang dengan cara saya sendiri? Yang pertama, sebelum kita melangkah, apapun itu pekerjaan kita, pahami dulu aturannya. Setiap kita bekerja, kalau kita ingin menjadi pedagang, pahami dulu aturan dalam berdagang. Kalau kita ingin jadi seorang pegawai, pahami dulu apa sih aturan-aturan pada saat kita menjadi pegawai nantinya. Pedagang, rule yang kita ambil, aturan yang kita pakai adalah bagaimana kita bisa menghasilkan keuangan atau pendapatan kita lebih besar daripada modal yang kita miliki. Tapi saya tekankan dengan cara yang bijaksana. Kalau kita sebagai seorang pegawai ataupun karyawan, pahami dulu di kantor tersebut, kalau saya masuk ke situ, kira-kira mampu tidak dengan kemampuan saya? Bisa tidak saya melakukan? Kalau kita sudah memahami, kalau kita sudah mengetahui aturannya, maka kita akan bekerja dengan keikhlasan. Sama, saya tekankan tadi, pada kelas 5, kelas 6, di tahapan tadi, kita harus belajar. Kita harus mempelajari dulu aturan. Kalau kita ingin berinvestasi, kita harus mempelajari dulu rule-nya. Investasi di properti misalnya, kita harus mempelajari dulu properti yang seperti apa yang tren sekarang ini. Apakah rumah, atau apartemen, atau kos-kosan, itu yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Dan aturannya seperti apa? Oh, kalau saya berinvestasi di apartemen, berarti saya harus mendapatkan income sekian. Karena biaya per bulan saya, maintenance saya harus dapatkan sekian. Itu. Jadi, harus kita pelajari terlebih dahulu. Rule apa yang akan kita kerjakan. Berikut aturan-aturannya. Setelah kita mengetahui aturan-aturan tersebut, ya, kita memahami aturan tersebut. Jangan kita lengah. Karena dengan kita mengetahui rule tersebut, dengan kita mengetahui cara kerjanya tersebut, pastinya kita akan bisa meminimal kerugian yang akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi yang kedua, itu adalah strategi cash flow. Kenapa saya arahkan strategi cash flow di sini? Ya. Strategi cash flow ini adalah strategi bisnis. Kalau kita bekerja, katakanlah di satu perusahaan, kita sebagai karyawan, kita harus menghitung berapa salary yang kita terima, berapakah pengeluaran yang kita terima atau kita keluarkan.
Kalau kita sudah menghitung salary yang kita terima, katakanlah tadi 4,5, 4.5 million. Berarti, apakah ini akan mencukupi? Ingat, pada saat kita bekerja, kita juga membutuhkan ongkos. Kita membutuhkan makan. Karena kalau kita kerja tanpa makan, kerja pun sudah nggak nyaman. Atau kerja yang dibebani pikiran, kerja pun sudah tidak nyaman. Jadi kita harus menghitung cash flow kita. Sesuai tidak dengan pengeluaran kita. Dan pada pendapatan itu tadi, sudah saya jelaskan bahwa kita harus berusaha untuk spare 20% dari penghasilan kita setelah dipotong dengan kebutuhan kita. Ini yang namanya cash flow-nya. Jadi ada perubahan-perubahan, setiap bulannya itu ada perubahan. Yang ketiga, strategi yang ketiga. Ini kita berusaha untuk mengakumulasi investasi. Kalau kita tadi berbicara di tahapan, ini sudah masuk ke perhitungan investasi. Kalau saya bekerja di sana, kira-kira dalam sekian bulan, dalam sekian tahun, berapa saving money yang akan saya simpan? Karena dengan saving money kita, berarti kita mempunyai income tambahan di luar daripada gaji dan tunjangan. Setelah kita menghitung investasi yang akan kita jalankan, maka kita berusaha untuk mengatur keuangan tersebut. Ya, mengatur keuangan tersebut $1.000, $2.000, $1.000.000, $2.000.000. Kita berusaha untuk mengatur. Karena kita sudah berbicara dengan mengakumulasikan investasi. Mungkin buat pegawai atau karyawan biasanya, wah saya ingin punya tanah, di mana nanti tanah ini saya butuhkan pada saat saya tua untuk membuat kos-kosan, untuk menjadikan lahan peternakan, pertanian, ataupun perkebunan. Itu. Jadi strategi yang ketiga, kita harus berusaha untuk mengakumulasi investasi kita. Setelah proses pertama, memahami, kemudian strategi apa yang kita akan kerjakan. Yang ketiga adalah mengakumulasi investasi apa yang akan kita lakukan. Sampailah kita pada hal yang keempat. Kalau tadi kita berinvestasi, ya, strategi yang ketiga tadi, itu investasinya untuk jangka panjang. Di poin keempat, setelah kita mendapatkan penghasilan, kita kembalikan kepada cara untuk itu tadi, ya, sukses tadi. Ini kita berusaha untuk investasi kembali. Apa investasi yang harus kita jalankan? Itu adalah investasi aktif. Kalau yang akumulasi sebelumnya itu adalah investasi pasif, ya. Di sini yang kita pentingkan itu adalah investasi aktif. Kenapa saya bilang investasi aktif? Karena investasi aktif itu akan membawa kita, akan mengembalikan return of investment kita. Itu lebih besar daripada investasi pasif. Investasi pasif bisa dinikmati mungkin dalam jangka waktu 25 tahun, 30 tahun. Tetapi investasi
aktif itu akan membawa kesuksesan finansial kita dalam waktu yang lebih cepat. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi aktif, tapi hati-hati, investasi aktif itu ada yang benar-benar berinvestasi aktif, ada juga yang hanya investasi bodong atau bohong-bohongan. Jadi kita harus jeli dalam menilai seberapa sih investasi yang akan kita lakukan. Dan investasi aktif untuk saat-saat sekarang, ya, investasi aktif yang untuk saat-saat sekarang itu biasanya kalau untuk kaum milenial, saya lebih menyarankan investasinya di bidang valuta asing, future trading, atau spot trading. Karena itu adalah investasi aktif. Jadi setelah kita memahami semuanya, rule-nya, aturannya, ya, maka mulailah kita dengan berinvestasi. Investasi pasif untuk jangka panjang, untuk masa pensiun kita. Investasi aktif itu adalah untuk kehidupan kita sekarang. Kita harus mencari income kita, finansial kita. Saya ingat, saya selalu mencari income. Yang pertama adalah income harian. Yang kedua mingguan. Yang ketiga adalah bulanan. Yang keempat adalah tahunan. Ya. Yang kelima adalah long time. Harian. Kita butuhkan harian. Kenapa? Harian ini adalah kita butuh makan. Kita butuh sandang dan pangan. Ini harian. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, mingguan. Mingguan ini biasanya ada pengeluaran yang tidak bisa kita ucapkan. Karena masing-masing orang mempunyai pengeluaran yang berbeda. Jadi kita harus mempunyai pemasukan. Yang ketiga, itu adalah bulanan. Pengeluaran bulanan ini biasanya, kalau untuk yang sudah berkeluarga, bulanan, listrik, air, maintenance building, kalau buat yang pengusaha, ini yang bulanan. Yang keempat, itu adalah tahunan. Tapi tahunan dalam jangka pendek. Jadi ada bagaimana caranya untuk mendapatkan tahunan dalam jangka pendek, yaitu tadi saya jabarkan deposito. Ya, deposito. Tetapi kalau untuk yang super long, yang lama, ini biasanya 20 tahun, 30 tahunan ya, itu biasanya kita berinvestasinya di aset. Nah, sementara investasi aktif itu biasanya ada di harian. Harian, ya kalau pedagang mungkin dia bisa berdagang harian, ya. Kalau dia pengusaha, mungkin dia bisa berinvestasi di future trading ataupun di spot trading. Itu saran dari saya. Karena dengan future trading, spot trading, ini akan merubah segalanya. Oke, itu saja dari saya. Ya. Kesuksesan finansial itu saya kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita mengelola finansial kita. Saya hanya memberikan kunci untuk sukses di finansial. Jangan sampai kita bekerja, besarlah pasak daripada tiang. Hidup kita akan terus berubah. Kebutuhan hidup kita terus akan bertambah. Kalau hari ini kita butuh hanya makan pakai telur, mungkin minggu depan kita butuh makan pakai daging. Minggu depan lagi kita butuh makan di restoran. Sama dengan tatanan yang saya jabarkan tadi. Kalau kita kelas 1, kita hanya cukup sampai di situ, kelas 2
kita ada perkembangan, kelas 3 kita ada perkembangan, sampai kita mencapai sebuah kesuksesan finansial. Akhir kata, mari kita sukses bersama-sama. Karena dengan kesuksesan, kita bisa menjalani kehidupan ini. Untuk sukses, jangan pernah mengeluh. Karena keluh kesah Anda itu akan mematikan pikiran-pikiran positif buat diri Anda dan buat diri saya sendiri. Perbanyaklah spiritual Anda. Dekatkanlah hubungan Anda dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh sukses, tapi jangan sampai kering spiritual kita. Saya tekankan bahwa seperti video sebelumnya, orang sukses bisa diraih, tetapi spiritual jangan sampai kering. Karena itu adalah benteng. Pada saat kita ingin meraih finansial, cobaan, godaan, itu banyak. Tapi kalau kita punya benteng, nah, saya tekankan, kalau kita punya benteng di hati kita, perbuatan-perbuatan itu akan terhalangi. Jadi, tetaplah kita mengejar finansial kita, karena itu untuk kita selama hidup di dunia. Tetapi jangan lupakan spiritual kita. Karena spiritual adalah yang membentengi kita. Oke, ingat, salam sukses buat saya, buat Anda, dan buat semuanya. Sukses kita bersama, tapi jangan lupakan Sang Pencipta. Akhir kata, silakan like bila Anda menganggap bahwa perkataan saya adalah sebuah kebenaran. Ikuti saya kalau itu menjadikan Anda lebih bisa menerima, dan bagikanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda jika memang apa yang saya sampaikan bermanfaat. Like, subscriber atau subscribe di sini, dan share. Semakin Anda banyak berbagi, semakin banyak Anda men-share, maka itu adalah berkat buat Anda. Oke, terima kasih dari saya. Salam sehat, salam sukses ya. Ketik tagar, jangan lupa ya. Ketik tagar OAS ya. Tagarnya ojo akeh sendiri, ojo akeh sedih. Salam buat saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.